Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Cerdas, Jernih, Jujur, dan Pemberani. Hari ini kita membahas tema tentang impor dan aksi mahasiswa atau demonstrasi, ya. Menjadi sebuah keheranan, menjadi sebuah tanda tanya besar. Sebenarnya Pak Jokowi ini ngapain selama ini? Menteri itu kan yang ngangkat dia, dan sudah bukan menjadi rahasia umum, ya. Artinya ini sudah menjadi pengetahuan semua warga negara. Memang kita ini impor. Kenapa tempe tahu langka, tempe tahu mahal? Ya karena delaynya juga delay impor. Bahkan minyaknya pun minyak yang bagus-bagus ini dalam bentuk curah kita jual, setelah diolah menjadi minyak konsumsi harganya menjadi berlipat-lipat, karena banyak di antara menteri itu juga berperan sebagai komprador, ya. Lalu saya sendiri juga lebih heran, ya, Pak Jokowi bisa berkata seperti itu. Apa tiap hari tidak pernah baca ya gitu? Kok bisa mengatakan semuanya impor? Memang semuanya impor. Pindad yang bisa bikin senjata aja kalian masih impor kok. Bahkan kemarin di KTT Bali itu malah kita impor bendera Israel. Kaget juga saya itu. Pak Jokowi kok nggak komentar kaget ya? Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan kita bertemu atlet pun di dalam kompetisi Asian Games atau event-event apapun, kita ini nggak boleh tenis misalnya, itu kita tidak diperbolehkan. Tapi ini ada bendera Israel terpasang di Bali pada saat KTT. Pak Jokowi kok tidak heran ya? Oleh karena itu, kalau Bapak ingin memarahi, yang layak dimarahi itu adalah satu, menteri-menteri Bapak itu kerjanya ngapain sih? Kalau bilang akhlak, ternyata justru BUMN kita yang paling bonyok, ya. Bilangnya wah tagline-nya akhlak, gambarnya menteri dipasang di mana-mana. Itu mestinya ditegur. Kamu kerjanya jangan mejeng aja jadi menteri. Kamu mesti benar-benar mengelola BUMN sehingga tidak bocor, sehingga tidak rugi. Itu yang lebih benar. Kemudian kalau kita lihat hampir sampai dengan hari ini tidak terdengar suara Pak Jokowi, ya, kaitannya dengan minyak goreng itu solusinya apa. Sudah rapat di IKN, pakai sarung, di tenda, segala macam, ternyata juga tidak ada resultnya, tidak ada kesimpulannya. Karena itu nyambung tadi, kalau kemudian mahasiswa melakukan aksi, melakukan demonstrasi, ya wajar. Saya katakan demonstrasi itu terjemahan dari pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan maupun tulisan diatur undang-undang. Terbitlah kemudian Undang-Undang 998. Apa itu? Undang-Undang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Jadi yang namanya demonstrasi itu cukup pemberitahuan, tidak ada izin. Karenanya menjadi sebuah pertanyaan besar. Kalau besok kita mudik, ini masih disuruh antigen, kemudian harus vaksin booster, menjadi sebuah pertanyaan. Itu pemaksaan, ya. Kalian menyelenggarakan event di Mandalika saja nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang diwajibkan untuk antigen, ya. Jadi jangan membatasi kemerdekaan masyarakat, kemerdekaan warga masyarakat untuk bermobilisasi. Kalau kalian biarkan orang nonton dengan menghabiskan anggaran sebanyak 2,5 triliun, menggunakan dengan menghabiskan beda. Menghabiskan itu memang habis, seperti bensin dipakai keliling-keliling kota itu habis, bukan menggunakan, ini dihabiskan. Dan itu juga tidak pernah dijelaskan apa keuntungannya sebenarnya, ya. Tapi whatever lah, yang terpenting buat saya, pesan saya, siapapun boleh melakukan demonstrasi, karena itu dijamin Undang-Undang 998. Cukup mengirim pemberitahuan 3 hari sebelum pelaksanaan. Dan kalaupun itu terjadi kemudian ditangkap polisi, itu sifatnya pelanggaran, nggak ada kejahatan di situ. Sekian, tetap cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.